Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di A-Podcast, podcastnya Arek Prodi Administrasi Publik Umsida. Oke teman-teman, di episode kali ini kita akan kedatangan tamu mahasiswa Prodi Administrasi Publik juga, yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Oke Mbak, bisa diperkenalkan dirinya dulu? Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahmawati. Saya merupakan mahasiswi program studi Administrasi Publik semester 8. Oke. Ya, kita cerita-cerita sedikit ya Mbak Lutfia. Mbak Lutfia ini selama kuliah dari semester 1 sampai semester 8 ini pernah ngikuti MBKM apa aja? Pernah mengikuti magang MBKM di Desa Ketapang, Kecamatan Panggulangin selama kurang lebih 4 bulanan. Itu di semester berapa Mbak? Semester 6. Semester 6 ya. Jadi Mbak Lutfia bisa sharing nggak sama kita semua apa aja sih benefitnya ketika Mbak Lutfia ini ikut MBKM magang? Yang pertama pastinya kan saya dari luar desa tempat saya magang. Itu yang pertama, apalagi desa yang dituju ini tuh desa terdampak Lapindo, di mana desanya itu sangat dekat dengan sumber Lapindo, dan di desanya itu banyak berkurangnya masyarakat karena karena adanya bencana lumpur Lapindo. Tapi desa tersebut itu masih ada walaupun jumlah masyarakatnya itu sangat berkurang banyak. Di sana kita magang itu mulai melayani pelayanan ya seperti desa-desa pada umumnya, melayani pembuatan KK, KTP, juga minta tanda tangan kepala desa. Kemudian ada juga yang namanya BLT, itu pun kita pas magang itu kita membantu pembagian BLT tersebut. Jadi lumayan dapat banyak ya Mbak. Jadi pernah merasain gimana sih sebenarnya kerja di kantor desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya kan sangat ada relevannya sama jurusan di Prodi Administrasi Publik ya, pelayanan ya Mbak ya. Oke, Mbak Lutfia, ketika magang, apa Mbak Lutfia juga ikut mata kuliah ya kayak gitu tuh? Tetap kuliah atau gimana? Tetap kuliah, beberapa itu juga ada yang dikonversi, dan untungnya kita ikut magang MBKM itu kita lulus itu kurang dari 4 tahun kita sudah bisa lulus. Karena pengalaman saya juga, kemarin saya juga sudah di yudisium, kurang dari 4 tahun saya sudah dinyatakan lulus dari Prodi AP. Oke, berarti teman-teman benefitnya untuk ikut magang MBKM salah satunya itu program magang itu dapat konversi mata kuliah ya Mbak. Terus dalam kurun waktu 1 semester, terus dapat curi start dulu buat nyari data atau permasalahan di desa tempat magang untuk bikin jurnal ya Mbak ya. Terus juga bisa lulus lebih cepat yaitu 3,5 tahun karena sudah dikonversi ketika Mbak Lutfia ini ikut magang MBKM. Mbak Lutfia bisa sharing nggak dalam kurun waktu kuliah selama 8 semester ini, Mbak Lutfia ada nggak mata kuliah yang sangat Mbak Lutfia ingat dan membekas sama Mbak Lutfia? Pastinya kalau mata kuliah yang membekas itu banyak, apalagi dosen-dosen AP itu sangat kreatif dalam memberikan materi. Jadinya itu kita yang awalnya mata kuliahnya itu sulit tapi dapat dosennya yang sangat enak, akhirnya itu sangat membekas dan kita tuh jadi nggak takut gitu. Cuman semuanya ya Mbak, soalnya dosennya juga kan sangat membuat proses belajar mengajar itu sangat nyaman ya. Terus flashback nih Mbak Lutfia. Mbak Lutfia ketika milih Prodi Administrasi Publik Umsida untuk kuliah di Prodi AP, apa sih alasan yang membuat Mbak Lutfia ini mau gabung di Prodi Administrasi Publik? Karena awalnya itu mikirnya kan mungkin kita nanti kerja di kantoran, hanya menghadap di laptop atau komputer. Ternyata setelah masuk di sini tuh, ternyata kita itu besok insya Allah kalau kerja itu pasti di sektor publik. Nah, dimana kita ketemu banyak orang, melayani masyarakat. Nah, itu yang membuat kayaknya iya deh gitu. Maksudnya kan banyak anak yang masuk kemudian aku kayak salah jurusan gitu kan Mbak. Nah, ternyata saya tuh enggak, ternyata asik kok lama kelamaan. Soalnya di Prodi Administrasi Publik juga kan berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi sosial ya Mbak ya. Oke. Jadi
milih di prodi administrasi publik itu gara-gara diri sendiri, memang tertarik dengan Iya. prodi administrasi publik. Oke, ada pesan dan kesan buat teman-teman nggak Mbak? Atau adik-adik tingkat yang mau lulus 3,5 tahun seperti Mbak Lutfia, disampaikan pesan-pesan. Untuk adik-adik semua, kalau ada program apapun itu MBKM ya terutama, baik itu magang atau kuliah independen atau apalah itu namanya, pokoknya MBKM itu ikuti aja. Selama itu gratis, tidak mengeluarkan biaya apapun, ikuti aja. Nanti pasti benefitnya itu kalian bisa lulus lebih cepat dan pasti kalian itu akan bangga. Itu aja sih. Itu teman-teman beberapa cerita dari Mbak Lutfia, mulai dari Mbak Lutfia masuk sampai habis ini wisuda ya Mbak. Nanti di akhir bulan Juni wisudanya itu. Jadi teman-teman jangan patah semangat untuk mencoba MBKM, karena MBKM itu juga bisa menguntungkan teman-teman, konversi mata kuliah, lebih cepat nyolong start, untuk nyolongnya dalam artian baik ya teman-teman, lebih cepat untuk cari data buat nulis atau nyusun jurnal ataupun skripsi. Oke, sampai sini dulu podcast kali ini. Terima kasih banyak ya Mbak Lutfia untuk sharing-sharingnya buat teman-teman. Ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.